Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu cuci tangan. Ada yang kangen gak belajar sama ibu? Atau ada yang kangen sama ibu? Bercanda ya. Nah, sekarang kita masih belajar secara online karena ini masih dalam masa pandemi. Semoga pandemi ini segera berakhir, amin. Jadi kita bisa belajar lagi di kelas. Nah, untuk pembahasan materi yang ada pada kelas 12 untuk bab pertama itu kita akan bahas tentang statistika. Apa itu statistika? Nah, kalian pernah belajar loh waktu SMP. Untuk mengingatkan kalian kembali tentang statistika, mari kita simak video berikut. Check this out. Pengertian statistik dan statistika. Statistik merupakan kumpulan keterangan yang berbentuk angka-angka yang disusun, diatur, dan disajikan dalam bentuk daftar, tabel, diagram agar lebih mudah dipahami. Sedangkan statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, analisis, penarikan kesimpulan, dan pembuatan keputusan berdasarkan data dan fakta yang sudah dianalisis. Jadi bedanya, statistik itu merupakan datanya, sedangkan statistika itu merupakan ilmu pengetahuannya. Udah tahu ya bedanya? Macam-macam data. Hasil suatu pengamatan yang berbentuk angka atau lambang disebut datum, sedangkan bentuk jamaknya disebut data atau statistik. Jadi apabila hasil suatu pengamatannya cuma ada satu, disebutnya datum, sedangkan bila banyak, disebutnya data. Ada dua macam data. Yang pertama data kuantitatif atau yang disajikan dalam bentuk angka. Bisa dibaca contohnya. Dan data kualitatif atau yang tidak disajikan dalam bentuk angka. Bisa dibaca juga ya contohnya. Istilah-istilah dalam statistika. Ada populasi, yaitu seluruh objek yang diamati. Ada sampel, yaitu sebagian dari populasi. Variabel penelitian yaitu aspek yang diamati dari objeknya. Nilai variabel atau X merupakan data kuantitatif atau data kualitatif yang menerangkan aspek dari variabel penelitian. Harus diingat ya istilah-istilah dalam statistika ini biar kalian bisa bedain mana populasi, mana sampel, dan yang lainnya. Contohnya bisa dibaca. Nah, dari uraian di atas kita dapat mengetahui populasi atau seluruh objek yang diamati itu adalah siswa SMK di Indonesia yang menyeluruh. Sedangkan sampel atau bagian dari populasinya itu yang kita amati itu adalah 1000 siswa SMK di Jawa Barat. Untuk variabel penelitiannya atau masalahnya itu kesulitan belajar matematika. Sedangkan untuk nilai variabel atau X-nya merupakan penyelesaiannya, yaitu dengan menggunakan nilai hasil tes diagnostik. Tahap-tahap dalam kegiatan statistika. Yang pertama, pengumpulan data. Ada 3 cara. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Ini kalian lakukan secara langsung ke lapangan. Yang kedua, wawancara atau mewawancarai salah satu narasumber. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Jadi kalian membuat pertanyaan-pertanyaan yang dibagikan ke orang-orang. Lalu, penyusunan data menggunakan tabel atau daftar. Selanjutnya, penyajian data menggunakan diagram atau grafik, lalu analisis pengambilan kesimpulan dan keputusan. Penyajian data. Yang pertama ada tabel atau daftar. Nah, yang pertama itu ada tabel distribusi frekuensi tunggal, yang kedua ada tabel distribusi frekuensi kelompok. Bisa dilihat ya perbedaannya. Di situ kalau yang frekuensi tunggal itu nilainya hanya 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kalau misalkan yang tabel distribusi frekuensi kelompok itu nilainya merupakan interval, misalkan dari 65 sampai 67, 68 sampai 70 dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua ada diagram. Yang pertama diagram batang, yang kedua diagram garis, yang ketiga diagram lingkaran. Bisa dilihat ya perbedaannya. Diagram batang itu yang bentuknya batang atau kotak-kotak yang memanjang. Lalu diagram garis itu merupakan titik-titik yang ditarik garisnya.
Dan diagram lingkaran itu tentu saja yang berbentuk lingkaran. Jadi harus tahu ya perbedaan diagram batang, garis, dan lingkaran bentuknya seperti apa. Lalu yang ketiga grafik. Yang pertama ada histogram, yang kedua ada poligon, dan yang ketiga ada ogive. Nah, grafik histogram ini dia bentuknya seperti gunung. Jadi dia yang di tengah itu yang paling tinggi. Sedangkan poligon adalah histogram yang garisnya ditarik, titik-titiknya ditarik sama garis. Terus ogive itu ada ogive positif, ada ogive negatif. Kalau ogive positif itu yang ke atas, ogive negatif yang ke bawah, tapi di sini disatukan ya gambarnya, jadi menyilang. Sampai di sini dulu pengenalan tentang statistika. Semoga dapat kalian pahami. Selanjutnya, kita nanti akan belajar mengenai penyusunan data. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.